Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita dan penuh damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Allah begitu baik, boleh menuntun setiap hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah sebelum kami memulai aktivitas, jiwa kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apakah pernah melihat sebuah kuis televisi ketika seorang harus memilih dua kotak atau dua ruangan, satu terisi hadiah, satu kosong? Seru bukan? Ketika orang tersebut salah memilih kotak atau ruangan, ternyata yang terpilih adalah kotak kosong, maka mereka tertawa karena hanya kotak kosong, tidak jadi hadiah besar. Tapi bayangkan kalau kuis itu berada dalam sebuah pilihan antara hadiah yang sangat besar atau sebuah hukuman. Wow, tentu ini akan jadi sangat menegangkan karena salah pilih maka ada konsekuensi. Kehidupan iman manusia juga ada konsekuensi. Manusia bukan sedang berada dalam kuis yang seru antara memilih hadiah atau kotak kosong. Tapi manusia sedang berada di dalam sebuah pilihan. Salah pilih, maka ada konsekuensi, hukuman dan kebinasaan yang harus ditanggung. Tapi bersyukur, firman Tuhan hari ini membuka rahasia pilihan tersebut. Dikatakan dari firman Tuhan, percaya kepada anak, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, akan mendapat hidup kekal. Tapi jika tidak percaya atau tidak taat kepada Dia, maka ada murka Allah yang akan tertimpa. Kenapa bisa seserius itu? Kenapa harus ada murka Allah? Ya Bapak Ibu Saudara, karena kita harus sadar bahwa manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita juga perlu sadar bahwa masalah dosa itu begitu besar sampai memisahkan antara manusia dengan Allah. Ada sebuah dilema di sini. Satu sisi Bapak Ibu, kita percaya Allah itu baik. Tapi kalau Allah baik, apakah Dia jadi permisif terhadap dosa? Kemudian Dia tutup mata dan hanya tersenyum kepada kita ketika kita melakukan dosa dan bilang tidak apa-apa. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa Allah harus menegakkan kekudusan. Allah harus menegakkan kebenarannya dan menghukum dosa. Tapi siapa yang bisa luput dari Tuhan? Tidak ada sesuatu dari diri kita yang didapati benar di hadapan Allah. Ini dilema. Di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar dilema tersebut. Karena itu ada kehidupan jika kita percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus Kristus. Karena konsekuensi hukuman Allah harus ditanggung, ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka yang percaya luput dari hukuman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga iman dan ketaatan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan keluar. Seringkali kita dengar di berita-berita ada orang-orang yang melepaskan iman Yesus Kristus itu karena menikah dengan orang yang berbeda iman. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka tidak benar-benar mengerti siapa Yesus. Tidak benar-benar percaya pada Yesus. Kalau kita tidak berjalan bersama Yesus dalam lika-liku hidup kita, kita tidak belajar bergantung dengan Yesus saat menghadapi masalah atau kesulitan, bagaimana kita dapat merasakan kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan? Mari kita berjalan bersama Dia. Mari kita belajar taat kepada Yesus di dalam setiap perkara. Kita mau belajar taat melalui rutin membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah perkataan Tuhan. Itulah janji Dia, itulah perintah Dia kepada kita. Kalau kita rutin merenungkan, maka firman Tuhan itu ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita tidak rutin,
maka pikiran kita kosong dari firman Tuhan. Kita belajar taat juga melalui mengasihi sesama kita. Tuhan juga menginginkan kita mengasihi sesama. Karena itu kita belajar memperhatikan, belajar mengampuni, belajar mengasihi sesama kita. Walaupun mungkin berbeda, walaupun mungkin mengesalkan. Kita juga belajar taat kepada Tuhan melalui kesungguhan untuk memelihara kekudusan hidup. Ada godaan untuk membuat hidup kita tidak kudus. Tetapi kita mau taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan. Menjaga setiap panca indera kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan biarlah pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Kita berjalan bersama Dia sehingga kita dikatakan taat kepada Sang Anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk serius berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Untuk taat kepadamu Tuhan. Karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.